Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Salam Bu Reni. Sehat Bu Heni? Alhamdulillah Bu. Ibu gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya sudah bertemu di Zoom ini. Kita akan melakukan pertemuan nanti kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kira-kira pertemuan kita hari ini tujuannya apa ya Bu ya? Iya Bu. Ini Bu, saya ini mempunyai permasalahan Bu di jurusan Bu. Permasalahan kami itu tentang kesulitan tempat magang Bu. Oh, tempat magang ya. Kira-kira permasalahan itu seperti apa ya Bu ya yang terjadi di sekolah Ibu? Eh, Jurusan kami ini kan jurusan baru Bu di sekolah kami, jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Pertama itu memang siswanya kan masih sedikit, jadi masih aman lah Bu tempat magangnya. Pertama tahun banyak alhamdulillah. Tapi kesulitannya di sini Bu, tidak seimbang Bu antara jumlah siswa dengan jumlah tempat magangnya Bu. Itu Bu permasalahannya yang selama ini kami hadapi Bu. Kalau menurut Ibu dari apa namanya persenan dari jumlah siswa dengan jumlah magang kalau dinilai saat ini sudah berapa persen ya Bu ya nilainya? Masih belum mencukupi 50% lah Bu, sekitar 50%. Jadi anak itu dalam satu tempat magang itu kadang tuh hanya bisa menampung satu orang anak, kadang paling banyak itu hanya 3 orang anak, padahal jumlah siswa kami itu kan banyak Bu. Jadi misalnya dalam 20 anak itu memerlukan tempat magang sekitar 20 tempat kalau misalnya hanya menerima satu tempat satu anak Bu. Nah, jadi tempat yang tersedia di kota kami Bu itu mungkin hanya ada sekitar 6 atau 7 judi yang linier atau sesuai dengan jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di situ Bu permasalahan kami Bu. Ya, kira-kira dari masalah itu gimana cara menyelesaikannya? Kalau menurut Bu Heni? Cara penyelesaiannya ya itu Bu, mungkin kami nanti akan mengadakan penjajakan Bu, penjajakan tempat magang yang linier atau yang sesuai dengan jurusan kami itu di kabupaten tetangga Bu. Kalau di kabupaten yang kami tinggali itu tempat magang sepertinya masih belum mencukupi. Jadi nanti mungkin kami mengarahkan siswa magang itu mencari tempat magang atau kami jajaki tempat magang gurunya itu ke kabupaten tetangga-tetangga. Boleh itu di dalam provinsi atau di luar provinsi yang sesuai dan mau menampung anak kami Bu. Baik Bu. Berarti kalau setelah penjajakan langkah apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Yang pertama mungkin penjajakan dulu dengan membawa MOU ya Bu ya, itu langkah pertama. Tuh. Dengan MOU itu, dengan penjajakan kita akan mengetahui apakah Judi itu mau menerima anak magang kita atau belum bisa menerima. Jika MOU-nya diterima, kemudian terjadi kesepakatan antara Dudi dengan sekolah, itu anak bisa magang di situ Bu. Langkah selanjutnya, anak mungkin bisa nanti dikeluarkan kalau dari MOU itu sudah disetujui dengan Dudi yang sudah ditunjuk Bu. Selain itu kira-kira apa lagi Bu langkah yang bisa dilakukan untuk depannya selain apa MOU? Mungkin ada langkah lainnya? Alhamdulillah sekolah kami baru mau masuk di sekolah TK ini Bu. Jadi di sekolah TK itu kan kita diarahkan untuk membuat suatu produk. Nah, jadi kalau misalnya nanti jumlah siswa anaknya banyak, tempat magangnya tidak mencukupi, nanti mungkin ada sebagian anak yang kami arahkan ke unit produksi Bu. Nah, di situ juga nanti anak dimagangkan di dalam sekolah, tetapi dengan
ketentuan-ketentuan seperti magang di luar, Bu. Nah, itu kita arahkan anak membuat produksi, membuat misalnya roti dengan jam seperti jam magang, dengan ketentuan-ketentuan magang yang sudah berlaku, kemudian dengan aturan-aturan magang yang sudah ada. Itu, Bu. Nanti kita panggilkan Dudi dari luar, sama juga dengan yang lain-lainnya untuk mengawasi kegiatan anak magang yang ada di dalam itu, Bu. Itu, Bu. Baik, dari beberapa langkah solusi yang akan diambil ke depan, kira-kira yang paling tepat dilakukan ke depan yang mana ya, Bu ya? Yang pertama itu menurut saya itu perlu dilakukan penjajakan, Bu. Tidak hanya di dalam kabupaten kita mencari tempat magang. Kemudian yang kedua perlu dilakukan penjajakan di luar kabupaten tempat magang, baik itu di dalam kabupaten terdekat atau di luar kabupaten, misalnya boleh dari Jambi atau dari Padang, itu boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga tidak menutup kemungkinan memagangkan anak di dalam sekolah untuk melakukan kegiatan unit produksi, Bu. Itu nanti akan dipandu dengan Dudi yang ada di luar, gitu, Bu. Jadi nanti kita kan ada kerjasama Dudi dengan luar tuh, Bu, untuk kolaborasi kurikulum merdeka. Salah satu Dudinya nanti bisa kita minta tolong, Bu, untuk penilaian anak magang yang ada di dalam sekolah tersebut, Bu. Itu sepertinya, Bu. Ya, Bu. Baik Bu, misalkan setelah MOU dengan Dudi yang baik dari luar kabupaten maupun luar provinsi diterima, apakah tetap akan melakukan kegiatan di dalam sekolah magangnya, Bu? Kegiatan di dalam sekolah itu hanya sebagai alternatif apabila tidak mendapat Dudi, Bu. Kalau misalnya Dudi itu semuanya sudah dapat, itu anak akan tetap dimagangkan di luar sekolah, Bu. Di dalam sekolah itu hanya sebagai alternatif jika tidak ada Dudi yang bersedia menerima anak, Bu. Itu, Bu. Tapi insya Allah, Bu, mudah-mudahan ya optimis tetap bisa menjalin kerjasama dengan Dudi luar, Bu. Insya Allah. Berarti kalau begitu, kalau yang di sekolah sebagai cadangan, berarti prioritas dari Bu Heni yang mana itu solusinya? Yang tetap di luar, Bu. Tetap yang di luar. Yang tetap di luar sebagai prioritasnya. Kemudian magang di dalam sebagai cadangan, Bu. Cadangan apabila tempat magang semuanya sudah penuh, gitu, Bu. Itu hanya sebagai cadangan. Kalau misalnya di luar memungkinkan semua anak keluar, anak tetap kami tempatkan di luar, Bu, di dunia. Baik Bu, tentunya dalam kita melakukan penjajakan MOU itu ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kira-kira siapa saja yang terlibat di dalam itu? Ya, dari pihak kepala sekolah yang pertama ya, Bu ya, pihak yang terkait, Bu ya, pihak pertama sekolah, kepala sekolah, kemudian dari Dudinya, kemudian dari Kaprodi, Bu, dari jurusan, ketua jurusan, dari guru-guru produktif, itu karena keterkaitan itu berhubungan dengan yang pertama mencari tempat magangnya, Bu. Nah, tempat magang itu biasanya dicarikan sesuai dengan jurusan, kemudian yang linier itu oleh guru jurusan dan kaprodinya, Bu. Jadi pihak-pihak yang terkait antara lain seperti itu, Bu, kepala sekolah, guru produktif, kaprodi, guru produktif, kemudian Dudinya, Bu. Nah, kira-kira kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Kegiatan magang itu biasanya pada penjajakan, itu biasanya di bulan Oktober itu kami sudah melakukan penjajakan, Bu, untuk dilaksanakan pelaksanaannya pada bulan Januari. Kalau sebelumnya di sekolah kami itu melakukan magang itu selama 3 bulan. Kemudian implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini magang itu dilakukan selama 6 bulan dan itu sudah kami lakukan pada magang pada tahun ini, Bu. Jadi pada magang di semester ini itu keberangkatan dimulai dari tanggal 6 Januari kemarin sampai penarikan pada tanggal 6 Juni kemarin, Bu. Itu alhamdulillah sudah terlaksana semua, Bu. Dan anaknya alhamdulillah yang tahun ini dapat tempat magang semua. Baik Bu, setelah kita bercakap-cakap sudah lumayan lama ini, lalu
kira-kira apa yang dapat kita simpulkan mengenai percakapan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan percakapan kita pada hari ini, Bu. Yang pertama tentang masalah tempat magang ya, Bu. Saya tadi kesulitan tempat magang. Kemudian setelah kita melakukan percakapan itu terbukalah wawasan, Bu. Jadi tempat magang apabila kita kesulitan mencari itu tidak hanya boleh dalam satu kabupaten, masih terbuka peluang di kabupaten-kabupaten yang lain. Boleh itu dari kabupaten tetangga ataupun dari provinsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tempat magangnya memang sudah penuh, anak nanti akan diarahkan untuk magang di sekolah, karena kita di sekolah juga kebetulan ada unit produksi, Bu, yang setiap hari sudah memproduksi. Nah, itu nanti akan kita arahkan ke unit produksi dengan dibantu pengawasannya dari studi luar yang sudah kita jalin kerjasamanya selama ini untuk melakukan pengawasan dan penilaiannya, Bu. Itu, Bu, kesimpulannya bisa saya tarik untuk pertemuan kita hari ini, Bu. Selain itu apalagi Bu yang kita dapat dari pertemuan hari ini mengenai rencana ke depan Ibu yang akan dilakukan? Mungkin bisa masuk ke dalam kesimpulan kita hari ini. Rencana kedepannya itu, Bu, penjajakan tempat magang itu nanti kita sesuaikan dengan MOU, Bu. Kita harapkan dalam penjajakan itu akan menghasilkan MOU, Bu, kerjasama antara sekolah dengan Dudi, itu, Bu, harapannya. Jadi setiap penjajakan kita dapatkan MOU kerjasama supaya kita dapat tempat magang sesuai dengan jurusannya, Bu. Jadi dengan MOU itu kita tidak kesulitan lagi untuk mencari tempat magang, karena di dalam MOU itu nanti ada tahapan waktunya, Bu. Jadi tidak sekali anak magang langsung selesai, enggak. Itu MOU-nya mungkin ada beberapa tahun. Jadi selesai anak magang tahun ini nanti bisa berlanjut adik-adik kelasnya lagi, Bu. Baik, Bu, semoga Bu Heni tetap semangat dan nantinya di jurusan APHP mendapatkan Dudi yang sesuai dan bisa meningkatkan nilainya menjadi tadi baru 50, semoga besok menjadi 100 ya, Bu. Dan tetap semangat Bu Heni, perlu kerja keras yang ekstra dan semoga kedepannya Bu Heni di APHP dengan siswa-siswanya bisa menghasilkan lulusan yang baik. Terima kasih Bu Heni atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu, Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Reni.